Halo, jumpa lagi dalam channel Catatan Investasi. Dan kali ini saya akan membagikan satu video yang menarik, yaitu Soho, IPO tergila. Alasan saya membeli saham ini, dan tentunya Anda tahu bahwa Soho hari-hari ini menjadi trending topik ya. Ada seorang yang membahas bandar dan sebagainya. Tapi saya sebagai investor, saya tidak terlalu peduli bandar, karena prinsip saya ketika kita mengambil satu perusahaan yang bagus dengan analisa yang benar, kita tidak perlu takut adanya bandar. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Jika Anda suka, like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang menarik dari saya, dari Catatan Investasi. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu lagi, saya akan mulai. Temanya yaitu Soho IPO tergila, mengapa saya beli saham ini. Pertama-tama saya akan berikan peringatan ini dulu, yaitu do your own research atau disclaimer ya, bahwa hasil saat ini bisa berbeda dengan masa depan. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan analisa dan pandangan yang bersifat pribadi, dan tentu saja bukan rekomendasi saham. Silahkan kalau Anda setuju dengan saham ini, silahkan ambil. Kalau Anda merasa bahwa ini kurang dari sisi analisa Anda, nggak masalah ya. Keputusan tetap di tangan Anda, karena itu juga modal Anda. Oke teman-teman, saya mulai dulu dari profilnya ya. Ini adalah logo dari Soho Global Health. Nah, kalau saya baca di prospektus, biasanya kalau kita mau ngambil saham IPO, kita bisa ngambil di pasar perdana dan juga pasar reguler ya. Kebetulan saya pada saat itu, karena sekuritas di mana saya membuka akun itu adalah sebagai penjamin emisi, maka saya bisa membeli saham ini di pasar perdana. Biasanya kalau kita mau analisa IPO, satu-satunya sumber adalah prospektus perusahaan ya, yang biasanya tercantum di situs IDX. Anda bisa ambil di situ. Nah, saya lihat perusahaan ini tahun berdirinya adalah tahun 1956 ya. Ini cukup lama ya, menurut saya perusahaan yang cukup eksis, sudah lama berdiri. Dan Soho ini dia IPO listing date-nya di tanggal 8 September kemarin ya, belum lama ini. Sejak video ini dibuat, jadi belum sampai 1 bulan. Kemudian kode emitennya yaitu SOHO atau Soho ya. Nah, Soho ini berada di sektor consumer good dan dengan spesialisasi bidang usaha yaitu farmasi dan produk kesehatan konsumen. Harga perdana sesuai yang tercantum di prospektus adalah 1.820. Ini harga yang cukup tinggi menurut saya, karena jarang sekali perusahaan yang IPO di harga seperti ini ya. Dari harganya saja sih sekilas saya melihat bahwa ini perusahaan bagus ya, karena berani menentukan harga yang cukup tinggi. Nah, ini chart Soho, saya kebetulan saya berlangganan TradingView, jadi chart ini luar biasa sekali ya kenaikannya ya. Ini adalah candle selama 9 hari ya, dari sejak tanggal IPO. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 hari. Jadi kenaikannya luar biasa nih. Jadi tidak ada satu penjual pun sejak melantai ya. Saya jarang sekali mendapatkan IPO seperti ini ya. Biasanya hari pertama, hari kedua, ketiga ini naik, kemudian di hari keempatnya dia terkoreksi ya. Ada candle ini candle bullish semua ya nih ya. Tidak ada candle bearish ya. Nah, ini menandakan bahwa minat para investor atau minat calon investor ini sangat tinggi terhadap saham ini ya. Lalu yang berikutnya, nah ini alasan pertama saya mengapa saya membeli saham ini. Di salah satu grup Facebook saya pernah share status tentang Soho ini, dan ada satu yang berkomentar IPO tergila katanya. Nah, gara-gara komentar tersebut saya tertarik, saya buat judulnya, karena menurut saya sebetulnya tidak gila ya, karena yang gila itu justru adalah perusahaan yang buruk tetapi harganya naik. Tetapi ini perusahaan bagus, harganya naik itu sesuatu yang wajar menurut saya. Nah, ini alasan pertama saya kenapa saya mengambil saham ini.
saya ambil dari statement Benjamin Graham, yaitu gurunya Warren Buffett. Dia adalah value investor ya. Dari kata-kata ini terjemahannya kira-kira begini. Jadi satu operasi investasi itu adalah suatu investasi itu adalah satu operasi yang melalui satu analisa dan menjamin satu margin keamanan dan tingkat pengembalian yang cukup. Jadi semua operasi investasi yang tidak memenuhi syarat atau requirement ini adalah spekulasi. Jadi alasan pertama saya mengambil ini adalah analisa ya. Jadi jangan pernah kita beli saham itu karena ikut-ikutan teman atau karena rekomendasi para analis atau karena bisikan teman lah ya, kira-kira begitu. Itu sangat berbahaya sekali, karena tanpa analisa mandiri maka Anda bisa terjerumus dalam saham-saham yang tidak bagus ya, secara returnnya yang membuat Anda bisa rugi, bisa habis modal teman-teman kalau tidak melalui analisa. Jadi saya selalu membiasakan diri saya, mendisiplin diri untuk setiap akan membeli satu saham itu pasti saya analisa. Analisa yang saya lakukan adalah analisa yang mendalam. Karena saya penganut value investor, saya menganalisanya secara fundamental. Walaupun saya juga melihat chart untuk kapan masuk, kapan keluar ya. Tetapi saya tidak terlalu detail sekali untuk chart, karena saya pikir adalah analisa teknikal itu dalam jangka pendek itu sangat berfluktuasi ya. Jadi alasan pertama saya mengambil Soho IPO tergila itu karena saya melakukan analisa. Jadi saya sudah perkirakan margin keamanannya, kemudian tingkat imbal hasilnya itu akan seperti apa. Karena menurut Benjamin Graham ini setiap investasi tanpa analisa itu sama dengan spekulasi. Jadi kalau ada orang mengatakan saham itu judi, betul kalau tidak dianalisa, betul kalau Anda tidak memiliki basic ilmu yang memadai, maka itu sama saja dengan judi ya. Nah, ini alasan kedua saya mengapa saya mengambil Soho ini ya. Nah, Soho itu adalah perusahaan yang terkemuka, garis bawah itu ya. Ini Benjamin Graham juga memberikan ilmu ini di salah satu bukunya yang terkenal, yaitu Intelligent Investor. Ambillah hanya saham-saham perusahaan yang terkemuka dan memiliki white mood. Apa arti terkemuka? Terkemuka itu menurut saya adalah perusahaan-perusahaan yang besar atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang dominan ya. Lalu kalau memiliki white mood itu artinya memiliki parit perlindungan ya. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki white mood itu tidak mudah untuk digeser atau tidak mudah untuk digantikan. Ya, perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang bagus. Karena untuk menggantikan perusahaan ini sangat susah, ada paritnya begitu, parit perlindungan. Perusahaan-perusahaan seperti ini akan susah digeser karena kenapa? Banyak faktor. Yang pertama yaitu dia menguasai market share yang cukup tinggi, atau istilahnya dia nomor satunya begitu ya di sektornya ya. Lalu yang kedua, dia biaya produksinya rendah sekali. Jadi kalau perusahaan punya biaya produksi yang rendah, tentu dia akan bisa menghasilkan margin laba yang tinggi gitu. Nah, analisa saya ini berdasarkan satu statement yang saya baca di situsnya Soho, yaitu sohoglobalhealth.com. Dikatakan seperti ini: Soho Global Health adalah perusahaan penyedia kesehatan terkemuka dengan sejarah dan kompetensi lebih dari 70 tahun di bidang produk dan layanan perawatan kesehatan alami atau herbal. Kini kami telah membangun perusahaan nasional terkemuka yang dibangun di atas merek yang kuat dan cara-cara inovatif dalam berbisnis. Nah, IPO yang seperti ini sangat sayang sekali kalau Anda lewatkan ya. Biasanya kalau saya lihat dulu adalah nama besarnya dulu, kemudian baru saya akan analisa lebih mendalam di faktor-faktor lainnya. Ya, ini alasan kedua saya.
Lalu alasan ketiga saya, mengapa saya membeli Soho IPO tergila itu. Yang ketiga adalah Soho ini produknya memiliki ceruk pasar yang bagus dan sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID. Nah, ini ada satu kalimat yang menarik di prospektusnya ya. Dikatakan di situ berdasarkan data penjualan AC Nielsen, ini satu lembaga riset ya, AC Nielsen Retail Audit periode akhir Desember 2018, Imbus, produk andalan grup SGH itu menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh. Jadi kalau Anda menemukan perusahaan yang memiliki ceruk pasar seperti ini, misalnya dia penjualannya adalah nomor 1, nomor 2, setidaknya nomor 3 lah ya maksimal, itu berarti ini punya punya ceruk pasar yang bagus sekali. Kalau teman-teman perhatikan, perusahaan yang punya ceruk pasar itu adalah produknya itu tidak akan istilahnya sangat tinggi ya penjualannya ya, dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, kalau produk kesehatan seperti ini, saya pikir setiap orang membutuhkannya di masa pandemi ini, dan itu tidak akan ada habis-habisnya ya. Satu orang itu bisa sekali dia minum obat ini atau minum vitamin ini, dia akan terus membutuhkannya. Artinya ini ceruk pasar yang sangat bagus sekali ya. Bukan orang sekali beli produk kemudian sudah dia nggak beli lagi. Tapi kalau produk farmasi seperti ini, orang sekali beli akan terus beli karena ini sangat dibutuhkan sekali di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini alasan ketiga saya kenapa saya berani beli saham ini. Nah, ini berita seputar produk ya yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu Imbus. Dikatakan saya ambil di powercommerce.asia. Saya akses tanggal 21 September. Dikatakan produk Imbus Force itu melonjak hingga 10 kali lipat. Bayangkan teman-teman, 10 kali lipat. Ini satu penjualan yang fantastis ya. Dikatakan sampai harganya sampai 80.000, biasanya berbulan-bulan nggak habis, ini nggak sampai seminggu kosong ya. Artinya banyak orang yang mencari produknya Imbus ini, Soho ini, dan ternyata banyak yang kosong ya. Ini momentum saya pikir, karena jarang sekali momentum seperti ini. Mungkin banyak pesaing, artinya merek-merek lain juga bersaing di produk yang sama, tapi dari berita ini, dari apa yang disampaikan di prospektus ini, saya lihat setidaknya dia itu menjadi pemimpin pasar ya. Kalau tadi menurut dari AC Nielsen tadi, dia penjualannya nomor 1 ya di di bulan Desember 2018 ya. Nah, ini menarik sekali. Lalu alasan keempat saya mengapa saya mengambil saham ini, yaitu fundamentalnya bagus ya. Biasanya seorang value investor itu dia akan melihat fundamental perusahaan ya. Nah, ini sudah saya hitung, di mana laporan kuartal 1 itu saya buat full year dulu ya. Saya buat full year, yaitu revenue, laba kotor dan laba bersih dikalikan 4 ya. Anda bisa lihat angka-angkanya di prospektusnya. Nah, ini sudah saya olah, dan 3 acuan yang menjadikan saya tertarik dengan saham ini. Yang pertama yaitu return on equity-nya. Wah, ini tinggi sekali ya. Saya hitung di angka, ketemu hasilnya adalah 50%. Ini ROE yang tinggi sekali seperti ini jarang sekali. Kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan yang IPO, biasanya ROE-nya adalah di bawah 15 ya. Acuan saya adalah minimal 15, tetapi ini bisa 50%. Wow, tinggi sekali ini ya. Jadi, lalu yang berikutnya yaitu gross profit margin. Itu kalau berdasarkan laporan keuangan di kuartal 1 ini, dia tinggi sekali tuh, 96% ya. Acuan saya minimal 40% saja, itu sudah satu ukuran perusahaan yang bagus. Tapi Soho ini
2 kali lipatnya lebih, teman-teman. Lalu yang menarik adalah rasio hutangnya, yaitu debt equity ratio, itu sangat rendah ya. Sudah marginnya laba tinggi, tetapi tingkat hutangnya dibandingkan dengan aktiva lancarnya itu dia di angka 0,6 kali atau 60%. Artinya setiap 1 rupiah dari hutang itu dijamin oleh modalnya atau ekuitasnya sebesar 0,6 kali, atau hutangnya terhadap ekuitasnya itu hanya 60% ya. Nah ini bagus sekali ya. Jadi dari ketiga metrik fundamental ini saya menyimpulkan ini perusahaan yang menarik, sehingga saya langsung isi form pada saat itu di sekuritas saya order. Tetapi karena ini perusahaan bagus, saya juga sempat jengkel karena saya sebetulnya order 40 lot tapi cuma dapat 1 lot. Dan ternyata saya tanya-tanya ke kenalan yang lain, memang mereka yang ambil dengan modal yang cukup besar itu juga cuma dapat 1 lot, teman-teman, bayangkan. Jadi cuma dapat 1 lot. Akhirnya saya punya strategi, yaitu di hari kedua, ketiga dan seterusnya saya cicil beli ya. Saya beli beberapa lot lagi supaya saya mengejar dari returnnya. Nah, bagaimana posisi Soho dibanding emiten farmasi lain ya? Ini saya bandingkan dengan 6 perusahaan lain di bidang farmasi ya. Ada KF, KLBF, Inaf, DVLA, PH dan Pyridam Pharma. Dari ketujuh emiten ini itu Soho ini masih yang paling unggul, teman-teman. Jadi ROE-nya Anda lihat ini, dia di angka tadi hitungannya 50% ya. Dia mengungguli 6 emiten lain. Yang tertinggi aja cuman dari Avaria ya, DVLA ini di 17%. Sebetulnya 17% juga sudah menarik. Tetapi ini saham yang sudah existing ya. Dia melantai di bursa tahun 94. Kalau kita bandingkan dengan emiten yang baru melantai, katakanlah PH ini ya, dia baru 2 tahun. Dia ROE-nya di laporan keuangan terakhir 2019 dia di 12%. Lalu kalau dibandingkan di gross profit margin-nya, itu dia juga masih paling tinggi nih Soho nih ya. Di antara emiten lama yang paling tinggi PIVA ini 57% ya, tapi masih kalah dengan Soho yang IPO ini ya. Lalu kalau dilihat rasio hutangnya, dia juga bukan yang paling rendah, karena yang paling rendah di sini adalah Kalbe Pharma ya, dia di 0,2. Tetapi Kalbe Pharma ini kan termasuk blue chip ya. Saya belum tertarik untuk Kalbe Pharma ini, karena saya lebih memilih IPO karena alasan saya yaitu IPO itu harganya belum terbentuk di pasar, sehingga akan imbal hasilnya akan jauh lebih tinggi dibanding blue chip ya. Nah ini dia 0,6 ya, bagus sekali sih, karena acuan saya biasanya di bawah 100% ya, maksimal 100% aja masih oke lah ya. Nah 4 alasan inilah yang membuat saya tertarik untuk membeli Soho. Nah sekarang teman-teman, ini kinerja portofolio saya ya sampai saat video ini dibuat ya. Buy price-nya adalah di 1820, karena saya tadi cicil beli beberapa kali ya. Saya mendapatkan average price di 3866. Kata teman-teman yang di grup Facebook saham itu banyak yang tidak bisa mendapat barangnya. Jadi ini antri beli ini susah sekali saham ini sebetulnya. Ya, jadi saya beruntung bisa dapat saham ini di beberapa kali pembelian, dan closing price pada saat saya membuat video ini yaitu di 13.600. Bayangkan dari 1820 melompat ke harga closingnya, harga penutupannya di 13.600. Lalu floating profit saya ya, ini floating profit ya, artinya belum cuan, belum benar-benar laba ya. Ini akan menjadi laba kalau saya jual, tapi sampai video ini saya buat, bahkan sampai hari ini
niat saya adalah investasi jangka panjang, jadi nggak saya jual, dan floating profitnya di angka 251,72%. Wow, ini return tergila kalau menurut saya. Jarang sekali saya mendapat return seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat video saya yang pernah saya bagi tentang IPO juga, yaitu IPO emiten keju, itu sampai hari ini return saya di 29%. Itu pun menunggu 9 bulan, teman-teman. Kalau ini hanya dalam waktu 9 hari bisa lompat di 251%. Ini satu angka yang fantastis menurut saya. Ya, saya kira wajar karena 4 alasan tadi yang membuat saya membeli saham ini. Jadi secara kualitas perusahaan oke ya, memenuhi prinsip-prinsip investasi. Lalu secara fundamental perusahaan juga bagus. Dia punya nama besar, punya weight mood yang cukup besar yang susah untuk ditandingi ya, teman-teman. Jadi perusahaan yang punya weight mood atau parit perlindungan itu adalah perusahaan yang susah sekali untuk ada pesaing, teman-teman. Jadi pilihlah perusahaan yang seperti itu. Nah, cukup pemaparan saya tentang Soho ini, IPO tergila ini. Semoga bisa menjadi referensi buat Anda semua yang saat ini sedang mencari perusahaan IPO. Sekali lagi, kalau Anda belum menonton video yang pertama yaitu IPO tentang keju, di situ saya membagi semua rahasia saya dalam menganalisa saham keju itu. Silakan ada di keterangan di video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar ini ya. Saya akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Catatan Investasi. Salam investasi, salam cuan selalu.